Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kali ini saya akan bahas soal Deddy Corbuzier. Dia kesannya ya dalam video itu dia marah gitu loh. Marah karena dapurnya atau kamarnya, rumahnya itu digangguin. Dan menurut dia ada beberapa orang yang rusuhin agamanya dan dia marah-marah. Tapi kali ini saya setuju dengan opini dari Deddy Corbuzier. Jadi jangan dipikir wah ini orang ini nyerang-nyerang terus, enggak. Jadi saya setuju, tapi ada tapinya. Nanti kita akan bahas tapinya juga. Tapi kali ini saya setuju. Mari kita akan bahas videonya yang ini. Video yang saya mau bahas adalah tentang video ini. Di sini dia bahas tentang Elia Miron dan Indah G. Katanya, "Woi, kalian sehat?" Katanya surat terbuka. Woi, keren juga ya. Kalian berdua mabuk lem katanya. Lalu dia buat di sini, ini penistaan agama dan bangsa dan saya wajib bicara. Kalian dengar saya ngomong. Menurut Deddy Corbuzier, mereka ini melakukan yang namanya penistaan agama dan penistaan bangsa. Kenapa dia bisa bicara seperti itu ya? Karena ada beberapa statement yang mereka lakukan. Nah, kira-kira statementnya itu adalah berkenaan dengan, saya nggak mau bahas yang satu ya. Yang satu tuh memang dikatakan di situ bahwa dia menista agama. Oke. Tapi yang kita mau lihat adalah tentang video ini nih. Ada lagi nih satu, Elia Miron. Ini saya gatal kalau ini, ya. Karena Anda koar-koar soal agama. Jangan dikaitkan dalam peperangan Israel dan Palestina. Itu hak Anda juga bicara. Nggak apa-apa, saya masih bisa terima. Karena dari berbagai bintang tamu yang saya undang tentang genosida ini, ada yang mengatakan ini agama, ini perang agama. Ada yang mengatakan ini bukan perang agama. Pendapatnya beda-beda, opininya beda-beda. Jadi ketika Anda ngomong itu, saya anggap opini. Saya nggak menyalahkan Anda. Yang jadi masalah adalah ketika Anda membawa-bawa Alkitab, satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya. Di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Karena ini very sensitive. Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran, tapi jangan dibakar. Anda bayangin nggak kalau Anda ngekos, lalu Anda mampir ke teman kosan Anda, ya, mampir ke sana. Terus Anda ngomong nih sama teman Anda, kamar lu nggak rapi ya, berantakan kamar lu, nggak bener nih kamar lu nih. Kamar gue dong keren, kamar gue dong lebih rapi. Mejanya aja jelek nih kamar lu nih. Ya kan, ranjangnya aja udah, waduh, bapuk nih ranjangnya nih. Menurut Anda, perasaan teman Anda gimana? Ketika kamarnya dibandingkan dengan kamar Anda. Anda masuk saja harus kulunungun, lalu Anda bandingkan. Kalau saya jadi teman Anda, saya tersinggung. Dan saya, sebagai rakyat Indonesia, di agama tertentu, saya pun tersinggung. Karena gini, masalah agama ini sensitif. Saya juga nggak suka bicarain tentang masalah agama. Dan kata-kata Anda itu bahkan bukan komedi loh, bukan jokes loh. Kalau zaman dulu tuh ya, agama A dan agama B itu jadi komedi. Ya kan, ada jokes pastor, ustadz, ada. Kalau sekarang pun kadang-kadang ada yang menggunakan agama jadi komedi. Itu pun ya sensitif. Dan itu pun ada yang pro dan ada kontra. Anda enggak. Anda belak-belakan ngurusin agama orang lain. Anda belak-belakan ngurusin kamar orang lain. Dan kita sudah punya banyak contohnya. Jadi gini, kalau Anda nggak ngerti, kalau Anda agamanya tertentu, saya nggak mau bahas agama Anda. Karena saya nggak peduli agama Anda apa. Saya tidak juga menjelekkan agama Anda apa. Karena dalam sebuah agama yang jelek kayaknya orangnya. Sama seperti Anda. Dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6. Anda pasti nggak ngerti ya. Ditulis, lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Artinya adalah untukmu agamamu,
untukku agamaku. Jadi agama lu, agama gua, nggak dibanding-bandingkan. Ini kayak bapak-bapak gang ngebandingin anaknya sama anak orang lain. Terus ngomong, anak lu jelek, anak lu sekolahnya nggak pinter, anak gue dong. Digebukin, lu percaya nggak? Digebukin. Anda itu cowok, jadi jangan perilakunya seperti mak-mak gang juga gitu. Wah, suami saya baru beli kulkas, suami lu beli kulkasnya jelek. Ini urusan rumah tangga orang. Ini kamar orang lain. Dan ini kenapa saya wajib? Karena perpecahan bangsa bisa hanya gara-gara hal seperti ini. Bisa. Dan potensi bela negara itu juga mengatasi perpecahan-perpecahan seperti ini. Anda coba deh untuk jalanin kata-kata Anda sendiri. Anda kan mengatakan, jangan bawa-bawa agama dalam konflik ini. Jangan bawa agama dalam konflik Palestina dan Israel. Lah Anda loh bawa-bawa agama. Yang bawa agama itu Anda. Yang ngomongin tentang agama membandingkan itu Anda. Nah tujuannya apa? Tujuannya apa? Makanya saya bilang kalau opininya pertama saya nggak masalah. Tapi begitu Anda masuk tujuannya apa? Saya berusaha untuk dapetin opini yang berbeda-beda. Supaya dapat gambaran utuh tentang konflik ini. Tadi saya udah bilang ada satu bilang tentang agama, satu bilang bukan dan sebagainya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebagai media saya undang dari berbagai macam sisi. Saya udah bilang ada yang suka, ada yang nggak apa-apa. Tapi walaupun begitu, saya masih belum merasa saya layak keluar-keluar di sosial media. Kecuali saya ditanya dan dipaksa untuk menjawab. Menyampaikan opini saya saja bisa membuat konflik. Kemarin-kemarin opini saya jadi konflik. Tapi saya bersiteguh. Kenapa? Saya bersiteguh karena omongan saya berdasarkan apa yang saya pelajari. Bisa salah nggak bisa. Bisa salah. Tapi masuk ke kamar agama orang lain. Gini, Indonesia ini lagi tenang-tenangnya. Lagi tenang-tenangnya. Kita tuh lagi nggak ngomongin tentang perbedaan agama. Kita tuh lagi sibuk-sibuk pilpres. Dan sudah tidak ada partisi-partisi agama dalam hal ini. Udah nggak ada. Nah, jadi kalau gara-gara kata-kata Anda bisa membuat sebuah konflik itu jadi masalah. Jadi sekali lagi sebelum Anda beropini, pahami dulu kondisinya dan jangan memercikkan api. Pahami dulu sensitivitas dari masalah tersebut, lalu lakukan riset. Kalau risetnya pun mendukung, buktikan risetnya. Karena kalau asal bicara, asal bersuara, monyet juga punya suara. Jadi, don't pick and don't choose data that only supports the way you think. Makanya ketika saya undang banyak orang, saya nggak hanya memilih yang datanya mensupport saya, banyak berbeda-beda. Dan saya undang semua. Bahkan yang terakhir kemarin, kenapa duta besar Palestinanya saya undang? Karena itu goal saya endingnya. Setelah mendengarkan berbagai macam opini, saya tutup dengan duta besar Palestinanya bicara. Itu pun ada yang komen, kenapa nggak Israel diundang juga? Hei, tidak ada duta besar Israel di Indonesia. Kalau ada, saya undang. Jadi dengarkan opini. Diserang mungkin. Tapi itu opini orang lain. Dan kita pelajari semuanya. Tapi sekali lagi, ketika Anda masuk ke dalam masalah agama, masuk ke kamar orang lain, menjelek-jelekan kamar orang lain, Anda sudah salah kamar. So, ingat sekali lagi, Indonesia ini lagi dalam keadaan baik-baik saja. Kecuali ya mungkin di kalangan-kalangan tertentu meributkan tentang pemilu, presiden dan sebagainya, calon presiden dan sebagainya. Tapi coba bandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Ketika masa pemilu. Apa? Perpecahan. Dan perpecahannya itu dari atas sampai akar rumput. Saat ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita tidak lagi mendebatkan soal perbedaan. Tidak lagi mendebatkan soal agama. Tidak ada lagi cebong, kampret, dan sebagainya. And that's beautiful. So, keep it beautiful because Indonesia is beautiful. I've been in many countries. Indah, saya pernah hampir muter keliling dunia. Seluruh negara hampir pernah saya kunjungi. Tidak ada satupun negara lain yang lebih indah dari Indonesia. Ya. Intinya di situ Dedi dia marah karena menurut dia si Elia ini masuk ke kamar orang lain.
Ya, kamar orang lain ini dalam arti agamanya direcokin gitu. Saya setuju dengan Dedi sebenarnya dalam apa yang dia katakan. Dia kan mengatakan bahwa kemerdekaan Palestina itu dilindungi dalam konstitusi di Indonesia. Indonesia kan bilang segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, sebenarnya kalau mau setuju, saya setuju dengan kemerdekaan Palestina. Saya setuju. Tetapi kita juga harus setuju dengan kemerdekaan Israel gitu. Karena dua ini sama-sama merdeka harusnya gitu. Jadi tidak bisa kita melihat dari sudut pandang. Karena Indonesia ini kan sebenarnya tidak harusnya tidak membela siapapun. Yang dibela Indonesia adalah kemerdekaan suatu negara. Jadi ketika Israel Palestina dia dikeluarkan bahwa dia harus merdeka, maka kita juga harus sama mengatakan bahwa Israel juga harus merdeka. Jangan Palestina dibombardir, tetapi kita juga harus menyerukan jangan Israel dibombardir juga. Tapi kalau sama-sama masih saling menyerang ya, itu nggak bisa dikatakan genosida gitu. Ini yang saya ada kata tapi kan. Tapi saya tidak setuju dengan Deddy Corbuzier. Saya setuju bahwa kemerdekaan itu harus dilindungi. Tapi jangan mengatakan genosida kalau sama-sama menyerang. Itu nggak bisa. Case-nya genosida adalah dari satu otoritas yang besar ini membumi hanguskan satu etnis begitu. Itu mungkin bisa dikatakan. Saya juga setuju ya dengan Deddy Corbuzier mengatakan bahwa ini bukan perang agama. Memang Palestina dan juga Israel bukan perang agama. Mereka perang memperebutkan kekuasaan. Kalau dibilang wah itu perang antara Kristen dan Islam, ya enggak juga. Di Palestina itu teman-teman enggak cuma agamanya Islam. Di Palestina juga ada orang-orang Kristen Palestina. Begitupun juga di Israel. Israel itu tidak hanya Kristen. Di sana itu ada Yahudi dan juga ada Islam. Jadi kalau dikatakan ini perang agama, jelas ini adalah suatu anggapan yang keliru. Saya setuju dengan Dedi. Yang ketiga juga dikatakan bahwa perang harus dihentikan. Ya saya setuju. Stop wars ya. Gak boleh perang itu terus-terus berlanjut. Semua harus dihentikan. Kalau dikatakan seperti ini, kita tuntut Israel berhenti untuk melakukan pembunuhan terhadap Palestina. Begitupun juga kita harus menyerukan Palestina menghentikan serangan terhadap Israel. Kan sebenarnya begitu dua belah pihak ini gitu. Jangan seakan-akan kita ini kayak membela satu belah pihak. Kita nggak boleh. Saya ingat dulu bagaimana Indonesia itu negara non-blok ya. Nggak membela siapapun ya. Saya rasa itu nafas itu juga kita harus tetap pertahankan. Nah, Deddy Corbuzier juga saya sangat setuju dengan dia yang mengatakan bahwa tidak boleh menjelek-jelekkan agama lain apalagi pakai kitab tertentu. Saya setuju dan saya menghormati argumentasi Anda dengan segala hal, dengan segala hormat saya setuju dengan Anda Om Deddy. Tapi yang jadi persoalan adalah kenapa cuman ketika Elia Miron yang dia adalah orang Kristen, ketika dia sedikit membahas tentang agama Anda nggak marah gitu loh. Anda ngamuk-ngamuk di video itu. Lah terus kemarin Anda undang Yaya Waloni. Kenapa Anda gak ngamuk-ngamuk sama Yaya Waloni? Ngomong dong sama Waloni. Waloni bertobat dong. Jangan kamu jelek-jelekin agama Kristen. Kan kamu sendiri yang bilang. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Lah kok yang mendadak Om Deddy ini loh. Mendadak kok jadi bijak nasihatin orang yang bahas agama orang lain. Kok tiba-tiba bijak gitu loh. Dan mengatakan saya memiliki hak untuk wajib meluruskan. Kayaknya statementku di copy sama Om Deddy. Wajib meluruskan. Nah tapi gini Om Ded, saya setuju bahwa kita tidak boleh menjelekkan agama lain memakai kitab kita. Saya setuju. Tapi yang ditegur jangan cuma satu pihak dong. Itu loh teman-teman ustadzmu yang bahas-bahas Kristen pakai kitabnya mereka sendiri. Itu kamu tegur juga Om Deddy. Itu baru top markotop. Itu baru namanya manusia-manusia apa ini? Manusia-manusia apa sih dulu itu? Om Deddy ini punya moto manusia apa itu ya?
pinter atau apa ya, cerdas atau apa ya, nggak tahu juga. Yang jelas itulah. Nah, kalau Anda sudah menegur juga orang-orang yang bahas Kristen dengan memakai kitab mereka, ngerusuin kamarnya orang Kristen, ditegur juga. Ini baru saya setuju 100%. Tapi kalau sekarang masih ya 70, ya 60-70% lah. Tapi biarlah dari video ini ya kita sadar bahwa kita harus sama-sama menjaga bangsa Indonesia. Saya sendiri dalam video saya selalu bahas Alkitab, meluruskan tuduhan-tuduhan kepada Kristen. Saya tidak mau bahas agama Anda. Saya nggak mau masuk kamar Anda kan gitu. Oke, terima kasih Louis Prasetyo. God be with you.